Langit pagi di kota kecil tempat Raina tinggal tampak kelabu. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan udara terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Di balik jendela kamar yang retak kacanya, Raina duduk terdiam, menatap sepatu olahraga yang sudah lama tidak ia kenakan. Hari itu adalah hari pertama bulan Maret. Hari di mana Raina selalu berjanji pada dirinya sendiri akan memulai sesuatu. Tapi seperti bulan-bulan sebelumnya, yang ia rasakan hanyalah keraguan, rasa takut gagal, dan suara dalam kepalanya yang terus berkata, "Kamu nggak akan bisa." Sudah hampir setahun sejak ia lulus kuliah, tapi tak juga mendapatkan pekerjaan. Ia pernah mencoba melamar, namun surat lamarannya tak pernah dibalas. Pernah pula mencoba usaha kecil menjual camilan buatan ibunya, tapi hanya bertahan sebulan. Lama-lama, ia merasa dunia tak memberinya ruang untuk tumbuh. Ia merasa kalah, bahkan sebelum benar-benar bertarung. Hari itu, seperti biasa, ibunya mengetuk pintu kamar. "Rai, sarapan dulu nak. Ibu buat roti bakar kesukaanmu." Raina hanya menjawab dengan "iya bu," tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ia merasa terlalu lelah, meski belum melakukan apa-apa. Ia bukan tak ingin berubah. Ia hanya tak tahu harus mulai dari mana, sampai akhirnya, saat membuka ponsel untuk sekadar melupakan rasa cemas, ia melihat video singkat seseorang yang sedang berbicara di depan kamera. "Kamu nggak harus lari jauh hari ini. Cukup satu langkah. Satu langkah aja, itu lebih baik dari tidak melangkah sama sekali." Karena semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil, kalimat itu menamparnya dengan lembut, namun keras di hati. Raina memandangi sepatu yang masih teronggok di sudut kamar. Entah mengapa, pagi itu ada sedikit dorongan untuk mencoba. Bukan lari maraton, bukan mendaftar kerja besar-besaran. Hanya satu langkah, ia mengenakan sepatu itu perlahan. Rasanya seperti mengenakan kembali keberanian yang lama tertinggal. Dengan rambut acak-acakan dan hoodie kebesaran, Raina melangkah keluar rumah, berjalan menyusuri jalanan sepi kompleks. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah itu terasa berarti. Ia hanya berjalan 15 menit mengelilingi blok rumah. Tapi di akhir perjalanan kecil itu, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak hanya berdiam. Ia melangkah. Keesokan harinya, ia mengulangi hal yang sama. Kali ini lebih jauh. Di hari ketiga, ia membawa earphone dan mulai mendengarkan podcast pengembangan diri. Minggu berikutnya, ia mulai menulis ulang CV-nya. Tidak sempurna, tapi cukup untuk mencoba melamar kembali. Lama-kelamaan, Raina mulai rajin mengirimkan lamaran, mengikuti webinar, dan bahkan membuat blog pribadi tentang perjalanannya melawan rasa takut dan cemas. Blog itu awalnya hanya dibaca oleh beberapa orang. Tapi seiring waktu, mulai banyak yang meninggalkan komentar seperti, "Terima kasih sudah menulis ini, saya juga sedang mencoba satu langkah kecil hari ini." Raina terharu. Ia tidak menyangka, langkah kecilnya bisa menginspirasi langkah kecil orang lain. 6 bulan kemudian, Raina duduk di halte bus, mengenakan kemeja putih dan celana bahan rapi. Ia baru saja menyelesaikan hari pertamanya sebagai content writer di sebuah perusahaan kecil. Bukan pekerjaan impiannya, tapi cukup untuk membuat hatinya bahagia. Ia membuka blognya di ponsel dan menuliskan, "Hari ini aku melangkah lagi. Masih kecil, masih ragu, masih belajar. Tapi hei, aku melangkah. Dan itu selalu lebih baik dari tidak sama sekali."